Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Sama-sama katakan, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sama-sama katakan dari awal. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan, segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari bersama-sama sembah Tuhan.
Segala pujian dan syukur Tuhan hanya kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Kami mau katakan terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau sangat baik ya Tuhan Yesus. Mari saudara dimanapun kita berada, di rumah kami masing-masing Tuhan, kami mau katakan terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan syukur, kami mau katakan sekali lagi terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Oh segala hormat, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari lebih lagi katakan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Oh, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang kekasih. Kita ketemu lagi untuk saat teduh pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami mengucap syukur. Kembali Tuhan berikan kami waktu untuk memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Tuhan biarlah firman ini boleh menjadi rema bagi setiap yang mendengar. Kami yang membawakan maupun yang mendengar Tuhan. Terima kasih untuk teknologi ini Tuhan, terima kasih. Di zaman pandemi ini Tuhan kami tidak bertemu face to face, tapi kami boleh tetap sharing melalui teknologi yang Tuhan karuniakan. Mari Roh Kudus berbicaralah, karena kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya ajak kita untuk membuka Mazmur 24 ayat 3, 4, dan 5. Pagi ini kita akan bahas tentang sumpah palsu. Tapi kita baca dulu. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya,
yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Kita garis bawahi sumpah palsu tersebut. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih, waktu saya jadi pegawai, sekarang juga masih pegawai tapi udah nggak terlalu aktif. Itu pada saat dikasih kedudukan, kami pasti disumpah. Nah, itu benar-benar sesuatu ritual yang terjadi di kantor. Saya rasa mungkin ada Bapak Ibu dan saudara yang juga mengalaminya. Tapi saya mau tarik mundur. Kita bicara tentang ucapan kita sehari-hari. Jadi, ucapan kita sehari-hari aja, kita nggak boleh sebagai anak Tuhan, yang kita tahu dari ujung rambut sampai ujung telapak kaki kita itu dikuasai oleh Roh Kudus, termasuk bibir kita, termasuk ucapan kita. Ya, banyak sekali firman di dalam Alkitab yang mendukung hal tersebut. Salah satunya Matius 5 ayat 37. Di situ dikatakan, berkatalah, saya buka sebentar Bapak Ibu. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, dengan kata-kata kita saja sehari-hari, nggak boleh. Apalagi kalau sumpah. Oke, kita bicara yang menjadi praktisnya sehari-hari. Dalam kehidupan mungkin Bapak Ibu, suami istri menghadapi anak. Minta maaf Bapak Ibu. Saya tidak menyinggung siapapun. Tapi ini yang saya sering berapa kali lihat. Untuk supaya menenangkan anak, orang tua atau nenek atau si pembantu membohongi anak. Nah, itu jangan. Karena di dalam roh itu transfer kepada anak. Kita bisa mencari kata-kata, dan saya terlalu percaya Bapak Ibu, kalau kita minta pimpinan Roh Kudus, kata-kata kita akan yang menyenangkan hati Tuhan, dan itu sesuai dengan firman, dan itu akan bisa kita katakan kepada anak yang kita anak kita sendiri atau anak yang dititipkan kepada kita. Saya sering setiap hari dengan cucu-cucu di rumah, jadi mereka umur 4 dan 5, saya jaga sekali perkataan. Saya ingat firman Tuhan, itu kelihatannya sepele, tapi di dalam roh itu mempengaruhi mereka. Ya, itu ayatnya 1. Kemudian saya mau bawa sesuatu Bapak Ibu kepada Mazmur 103 ayat 5. Saya coba buka ya. Intinya adalah kalau Bapak Ibu berbicara benar, itu Tuhan yang bela. Sepertinya kita takut, aduh kalau saya katakan yang benar, terutama sama bos kita di kantor. Saya dulu pernah jadi bawahan juga, selalu di mana-mana, kalau di posisi apapun kita pasti ada yang di atas kita. Paling tinggi juga pasti ada Tuhan yang terakhirnya. Nah, jadi kalau dia sudah pimpinanku ini panggil rapat, apapun yang dia minta, kalau saya tidak suka, saya sampaikan, Pak, mungkin begini baiknya. Tapi kalau itu tidak, ya udah terserah Bapak. Minimal Bapak Ibu, minimal hati saya sudah tidak menuduh, hati kita sudah tidak menuduh. Kita sudah menyampaikan apa yang benar di dalam Tuhan. Terakhir, karena ini saat teduh, saya hanya membagi yang untuk menguatkan kita semua, dan biarlah menjadi rema sepanjang hari ini. Mazmur 103 ayat 5. Ini ayat hafalan kami di rumah, Bapak Ibu yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi ayat 5-nya, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Bapak Ibu, entah usia Bapak Ibu yang mendengar saat teduh ini, tapi saya mau mengacu ke kejadian bahwa umur manusia bisa 120. Bersukacita ya, jadi yang 60-70 sekarang masih muda kata Tuhan. Nah, garis bawahi, Dia yang memuaskan hasrat keinginanmu dengan kebaikan. Saya ilustrasikan begini Bapak Ibu. Kalau kita dalam tracknya Tuhan, itu kita
akan di dalam itu dan akan dipimpin. Nah kalau kita keluar, sesuai dengan ayat ini, dia akan tarik kita untuk masuk kembali ke dalam tracknya. Jadi kalau perkataan kita sepertinya kita takut, kita akan dikucilkan, kita akan dimusuhi kalau kita mengatakan yang benar, Tuhan akan bela kita. Ayat ini, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kalau tentang burung Raja Wali saya enggak jelaskan lagi ya. Betapa kuatnya kita, betapa gagahnya kita terbang bagai burung Raja Wali. Tapi intinya di sini, di ayat ini, hasrat kita akan ditarik Tuhan untuk menjadi kebaikan. Mungkin kita punya keinginan, Bapak Ibu yang mendengarkan mungkin punya keinginan, tapi kalau itu tidak sesuai dengan tracknya Tuhan, percaya, itu akan ditarik kepada kebaikan dan Tuhan akan meluruskan keinginan kita itu dengan caranya yang lembut. Karena dia tahu pribadi masing-masing, termasuk saya, ada yang harus dilembutin, ada yang harus berbalik. Ya, jadi itu yang saya bisa bagi pagi ini, bahwa jangan takut untuk mengatakan yang benar, apalagi untuk mengambil sumpah. Kalau diambil sumpah dimanapun kita berada, sumpah ya lo nggak akan cerita ke orang. Kita bisa bilang, kalau gitu nggak usah cerita daripada nanti gua keceplosan. Ya Bapak Ibu, mungkin itu hari ini, pagi ini kita diingatkan untuk kita berkata benar selalu. Dan jangan khawatir untuk berkata yang benar. Tuhan akan memberikan kata-kata yang tepat sehingga bibir kita tidak melukai hati Tuhan. Puji Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat pagi hari ini. Pakai kami semuanya Tuhan untuk menjadi pelaku firman. Dengan bibir kami, dengan lidah kami boleh tetap memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku.